Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, kita akan cek untuk percintaan kamu hari ini, tanggal 27 Desember 2024. Seperti apakah itu? Tentang dia ataupun tentang kamu ya, juga bisa vice versa. Dan ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, fokus kepada kartu ini. Kita akan coba cek keadaan dia saat ini, hari ini, apa yang dia rasakan, apakah yang dia pikirkan, sedang apakah dia, atau bagaimana isi hatinya. Kita akan coba bahas tentang dia ataupun kamu ya. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Saat ini, seseorang ini mungkin mencoba untuk ikhlas, bisa lebih ikhlas gitu loh. Dia berpikir, aku harus ikhlas nih, melupakan kamu, mengikhlaskan kamu, mungkin bersama yang lain, begitu. Ada keadaan ataupun hubungan antara kamu dengan dia, saat ini mungkin sudah terpisah. Tetapi dia masih ada rasa ke kamu, namun ya antara kamu dengan dia tidak bisa bersama, ya karena bisa jadi ada penolakan dari kamu. Ya, mungkin kamu tidak mau lagi memberikan kesempatan kedua kepada dia, tapi dia mencoba untuk berusaha. Namun kamu tetap dengan pendirian kamu untuk tidak memberikan kesempatan kedua ya. Karena apa ya? Tertipu dia ataupun kamu merasa tertipu. Ada sebuah penipuan ataupun kayak apa ya? Kebohongan di sini yang memang dia sembunyikan. Jadi seseorang ini dia tahu sudah menipu kamu, dia tahu sudah mengkhianati kamu, bahkan menghadirkan orang ketiga gitu ya. Atau antara kamu dengan dia itu berkenalan di sosial media ya. Lalu dia itu kayak pengen dekat dengan kamu, komunikasi kamu intens dengan dia, terus mungkin ada rasa nyaman. Padahal kamu mungkin berkenalan di sosial media gitu ya. Lalu dia itu kayak bermanis-manis, dia itu kayak menunjukkanlah rasa dia ke kamu, sampai akhirnya kamu mungkin menerima dia, percaya akan dirinya. Ternyata ya dia membohongi kamu mungkin dengan statusnya dia, dengan niatnya dia ke kamu ya, dan akhirnya kamu menolak dia. Nah, namun di situ dia merasa kayak, ah, padahal awalnya dia merasa kamu itu target gitu loh. Target dia, bahwasanya kamu itu bisa dimanfaatkan, ya. Namun dia ternyata, eee, membawa ke perasaan. Akhirnya di saat kamu nolak dia, di situ mungkin dia kayak ngerasa, saat kamu sudah menjauh, saat kamu sudah tidak berkomunikasi dengan dia merasa hampa. Di situ mungkin dia kayak ngerasa, "Oh, ternyata aku ngerasakan cinta yang lain ya." Perasaan ke kamu itu berbeda. Yang awalnya niat yang tidak baik begitu ya, tahu-tahu ada rasa yang kayak begitu kuat ya. Namanya kita manusia itu, hati kita itu bisa dibolak-balik oleh Tuhan. Jadi janganlah kalau kita itu kayak pengen berkenalan dengan seseorang dengan niat yang tidak baik, stop, berhenti ya. Jadi coba usahakan kalau niat kita itu baik ya, Tuhan pasti akan berikan jalan. Apalagi di sini kami itu adalah orang yang baik, jadi kami itu selalu dilindungi. Walaupun kamu ketemu dengan dia ini berkenalan di sosial media, entah itu di IG, di Facebook, atau di aplikasi gitu ya. Tuhan menjaga kamu, dijauhkan dari orang-orang yang mungkin yang punya niat yang tidak baik ya. Ternyata kamu dengan mudah mengungkap sebuah kebohongannya dia ya. Dan saat ini hidupnya hampa. Dia kayak ngerasa, ya saat aku tidak berkomunikasi dengan kamu, aku ngerasa kehilangan gitu loh ya.
Jadi di sini dia juga mengatakan, suatu saat nanti aku berharap kita bersama kembali merajut kasih. Ya, jadi dia di sini masih berharap mungkin dia datang ke kamu dalam versi yang berbeda. Kalau dulu itu mungkin ada niat yang tidak baik gitu ya. Sekarang mungkin akan datang kepada kamu dengan niat dia yang tulus. Ya, nasi sudah menjadi bubur, mau diapakan. Yang bisa dilakukan saat ini mungkin mengikhlaskan, apalagi saat ini kamu itu sudah memiliki yang lain. Jadi ya mau apa yang dilakukan dia itu ya tidak bisa gitu loh. Karena kamu sudah menyadari bahwasanya dia itu adalah orang yang kayak benar-benar ya tidak pantas untuk dipertahankan, atau dia adalah orang yang ya bisa dikatakan ya orang yang tidak layak lah ya, yang tidak bisa diandalkan begitu. Oke. Kita akan coba lihat bagaimana percintaan kamu di sini. Oke, sebentar kita coba shuffle kartunya terlebih dahulu. Apakah yang terbaca? Oke. 4 kartu. Ya. Nah, ternyata di sini dia itu mulai memiliki rasa cinta ke kamu. Mulai ada perubahan rasa. Yang tadinya rasa cintanya itu kayak hanya mencari pelarian gitu ya. Tapi sekarang dia punya rasa cinta yang kayak tulus banget. Pengen untuk membahagiakan kamu, seperti ingin menebus kesalahan bisa jadi ya. Ternyata dia juga merasakan adanya mirror dengan kamu. Jadi dia itu kayak hampa, dia mirror dengan kamu, dia kayak ngerasa ya aku itu sebenarnya banyak persamaan sih dengan kamu. Mungkin dengan mirrornya ini mulai ada rasa gitu loh. Hatinya hancur saat ini. Heartbroken, hatinya hancur, dia kayak feeling lost, perasaannya kayak kehilangan lah ya. Dia kayak merasa kehilangan segalanya. Perasaannya itu hampa ya. Perasaannya hampa. Kadon, memang antara kamu dengan dia itu sudah meninggalkan, atau mungkin ada yang lagi silent treatment di sini ya. Nah, namun dia berharap sekali. Jadi jika ada yang memblokir kontaknya dia gitu ya, atau kamu yang blokir atau dia yang blokir, ya semoga di sini kita bisa bersama kembali, kita bisa berkomunikasi kembali. Itu yang dia inginkan, itu yang diharapkan di sini oleh dia ya. Jadi seseorang ini ternyata setelah meninggalkan kamu, di situ dia baru sadar kalau kamu itu adalah seseorang yang dia cari selama ini. Ternyata di saat dia meninggalkan kamu, di situ dia merasa sulit untuk melupakan kamu. Sekarang yang bisa dilakukan adalah satu keikhlasan dalam dirinya dia ya. Nah, di sini juga ada separation. Keadaannya benar-benar dalam keadaan yang tidak baik ya. Sekarang ini dia begitu sangat merindukan kamu, memikirkan kamu ya. Membuat dia mungkin kesehatannya terganggu karena terlalu banyak mikir tentang kamu, mungkin penyesalan, sudah melakukan kesalahan terhadap kamu, sudah melakukan banyak hal terhadap kamu ya, sehingga akhirnya dia sendiri yang kena batunya gitu loh. Ya, jadi saat ini dia benar-benar mencoba ikhlas karena dia sudah kena batunya di sini ya. Sehingga membuat dia harus memperjuangkan kamu kembali. Tapi semua kembali kepada kamu. Kamu yang akan menentukan apakah dia pantas untuk kamu ataupun tidak, ya. Oke, kita akan coba lihat bagaimana tarot membaca energi dia saat ini. Ini bisa vice versa ya, ingat ya teman-temanku. Bisa kebolak-balik, bisa jadi ini yang kamu rasakan terhadap seseorang ya. Oke. Apakah yang akan terbaca? Oke. Nah, di sini aku melihat benar-benar ada sebuah rasa sakit ya, rasa sakit. Ternyata dia ya mungkin salah satu yang dia lakukan itu ya mungkin menghadirkan orang ketiga ya. Dia sudah mengkhianati kamu. Di sini dia berharap ada sebuah kesempatan untuk bisa mungkin memperbaiki hubungan ini. Namun ya kesempatan yang dia miliki di sini itu memiliki sebuah cara yang berbeda, yang unik mungkin dia lakukan. Ya mungkin dia mencoba untuk memberikan sesuatu yang berharga kepada kamu, mungkin dengan cara ya mungkin memberi hadiah ataupun apa, istilah kata itu kayak ingin menebus kesalahan gitu loh. Jadi dia kayak memberikan sebuah hadiah kepada kamu, berharap hadiah yang diberikan kepada kamu ini
bisa kamu balas dengan penerimaan gitu loh, penerimaan dia ke kamu, ya. Dia berharap bisa diterima kembali oleh kamu, ya, gitu. Di sini dia kayak ngerasa menjadi seseorang, ya, aku sebenarnya udah maksimal ya untuk melakukan segala sesuatunya untuk kamu. Itu yang dia lakukan ya, yang ada dalam pikirannya dia ataupun energinya dia. Dia kayak berusaha keras untuk action gitu loh, untuk bisa memiliki kamu kembali, untuk menebus semua kesalahannya. Karena dia udah tahu nih, dia udah kena batunya gitu loh. Karena apa? Karena, di saat dia meninggalkan kamu, di saat dulu niatnya tidak baik, ternyata berubah seketika. Niatnya itu kayak udah takut kehilangan kamu, merindukan kamu dan lain sebagainya. Sehingga dia mencoba untuk melakukan berbagai cara supaya bisa mendekati kamu lagi di sini, ya. Salah satunya mungkin dengan memberikan kamu hadiah, memberikan kamu sesuatu hal ya, misalnya kamu sukanya tas branded ini, merek ini ya, dia coba belikan gitu loh. Berharap dengan itu ada kesempatan, ya, untuk kamu, istilah katanya itu kayak nyogok gitu ya, nyogok gitu ya. Oke. Ini ada juga Ace of Wands di sini ya. Jadi dia berharap tindakan yang dilakukan ini bisa diterima oleh kamu. Dia kayak benar-benar ya sangat berharap sekali. Intinya sebenarnya ya ada kesempatan untuk kamu dengan dia. Karena di sini dia sudah mulai fokus kepada pembenahan dirinya. Ya mungkin juga dulu itu dia orang yang tidak memiliki siapapun. Jadi dia itu tidak punya tujuan hidup gitu loh. Namun setelah ketemu dengan kamu di situ dia menyadari. Terkadang ya begitu ya. Saat seseorang punya niat yang tidak baik kepada kita, tetapi kalau kita punya niat baik kepada dia, semoga Tuhan akan merubah hatinya, membolak-balikkan hatinya juga ya. Ternyata ini, apalagi mungkin kamu itu punya energi positif. Nah, mungkin kamu tidak takut ya untuk ditinggalkan oleh dia. Makanya kamu di sini berani untuk mengambil sikap untuk membatasi diri dari dia atau meninggalkan dia. Ternyata dia sendiri yang tidak bisa. Ya, dia kena batunya sendiri. Yang dia anggap dia meninggalkan kamu, dia menyakiti kamu, ternyata dia yang tersakiti di sini. Oke. Nah, jadi teman-temanku, kita akan coba lihat untuk inisial. Siapakah dia? Inisial seseorang yang mungkin yang kamu pikirkan saat ini, siapakah dia? Ada temannya teman ya, I dan V. Mungkin antara kamu dengan seseorang ini pernah dikenalin ya sama teman kamu ya. Ternyata ya mungkin awalnya ya udah deh kamu nggak sama si A gitu ya. Dia orangnya gini loh gitu loh gitu. Jadi mau aja nih seperti ingin mencari kesenangan aja. Tahu-tahu benar-benar cinta. Di saat mungkin kamu mengetahui niat dia yang nggak baik, kamu cepat untuk membatasi diri. Tetapi ternyata dia berubah hatinya ya menjadi seseorang yang begitu sangat mencintai kamu. Oke. Ini ada C dan Z, mantan terindah. Ternyata mantan terindah ya, dia tidak bisa melihat kamu itu kayak udah bahagia bersama yang lain. Kamu mungkin sekarang ini sukses, jadi dia kayak pengen mendekat ke kamu lagi. O dan S, yang pernah berkhianat. Yang pernah berkhianat. M, orang yang dibenci. Jadi jangan sering-sering kita benci orang ya, dan benci orang itu jangan sampai kelewatan. Karena sesuatu hal yang berlebihan itu ya tidak baik jadinya. Bahkan jika benci bisa jadi cinta gitu ya. Ini ada N, yang pernah abaikan. Jadi seseorang yang pernah abaikan kamu, mungkin ini lebih tepatnya orang yang pernah abaikan kamu ya. Ternyata dia yang akan tergila-gila lagi sama kamu ya. Kita lihat zodiak yang kuat kondisinya dengan kamu. Siapakah dia? Ada Leo. Ada Pisces. Ada Cancer. Ada Virgo. Ada Gemini. Oke. Itu zodiak yang kuat kondisinya ya dengan kamu. Baik teman-temanku. Aku melihat di sini. Dia itu keadaannya hampa ya. Dia hampa. Nah, setelah dia meninggalkan kamu, dia baru menyadari kalau kamu itu adalah yang terbaik begitu. Ya. Setelah dia meninggalkan kamu, dia baru menyadari kalau kamu adalah yang terbaik. Keadaannya dia tidak baik saat ini. Keadaannya lagi merasa hampa. Tanpa kamu begitu ya. Jadi ini yang dia pikirkan saat ini. Oke, teman-temanku. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya ya. Jadikan ini sebagai hiburan bagi kamu, sebagai inspirasi atau membenahi diri kamu bahwasanya kalau kita tidak mencintai seseorang atau kita disakiti, ya jangan bertahan dengan hubungan itu. Oke?
segeralah keluar dari hubungan itu, semoga nantinya kamu akan menemukan yang terbaik. Oke teman-temanku, sampai ketemu lagi, dadah.